الأخبار من الديك والحم والغم هموم وجنون الله يفرج كربهم يعملهم ويسجل كربهم الله يقضي حاجة حجر في الدنيا الآخرة رزقنا تقوم الاستقامة ونصر الخاتم في خلص العافية جالبة كل خير وبيت كل شر لنا ولكم جميع المسلمين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ذاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا مولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم نوينا التعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع تذكر الحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم أكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا يا ربنا بالتقوى مع الاستقامة وأعذنا من مجيبات الندامة يوم القيامة يا حافظ احفظنا يا حافظ احفظنا يا حافظ احفظنا ثبتنا مع الثبات اللهم ثبتنا على الحق والهدى اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين Masyaallah habaib, masyaallah ikhwan, hadirin jamaah majlis taklim Musalla Riyadul Jannah Kampung Umarah rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita lalu memuliakan kita dengan perkumpulan ini di malam yang ke-21 daripada bulan Muharram yang penuh berkah. InsyaAllah kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, kumpulan hadis-hadis yang mulia yang nama-nama mereka kita angkat, kita bacakan di majlis yang penuh berkah ini. Ma'asyal ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Masih pembahasan seputar tentang makna niat dan keikhlasan sampai kita kepada hadis yang ke-6. Kemarin telah digambarkan bagaimana cerita Rasulullah SAW dalam beberapa perperangan yang mana di situ ada sekelompok sahabat Nabi tidak ikut keluar berperang, akan tetapi Nabi Muhammad SAW mengatakan kalau mereka itu hadir bersama Nabi dan sahabat yang ikut keluar berperang. Sahabat yang tidak ikut berperang itu mereka berada di kota Madinah, tapi Nabi mengatakan dimanapun kita lewat, dimanapun kita melalui satu tempat kecuali mereka bersama kita. Maka sahabat mendapatkan pernyataan seperti itu merasa bingung karena Nabi mengatakan sekelompok sahabat itu tidak hadir dalam perperangan, tidak keluar bersama Nabi. Mereka ada di Madinah, tapi mereka dapat apa yang kita dapatkan, apa yang kita lakukan mereka bersama kita. Maka sahabat bertanya, mereka di Madinah ya Rasulullah? Na'am, kata Rasulullah. Maka diperjelas oleh Rasulullah, itulah mereka yang tadinya punya niat untuk ikut berperang, untuk ikut keluar, tapi adanya uzur yang mencegah mereka, entah itu sakit, entah itu ada halangan lain, atau memang ditugasi oleh Rasulullah untuk tidak ikut keluar, untuk menjaga para perempuan dan anak-anak kecil. Jika kita menjaga benteng, ya, tidak keluar, maka mereka pun dengan niat, walaupun mereka tidak keluar, mereka mendapatkan ganjaran pahala yang sama. Bahkan yang seperti ini terkadang mendapatkan lebih sempurna dari orang yang justru turun, karena dalam keadaan turun itu kita mungkin ya macam contoh, kita jangan memberi contoh kepada sahabat, mungkin untuk kita baik ikhwan, kita yang hadir majlis, ada kawan kita pengen hadir majlis juga tapi dia ada uzur, kebetulan emaknya sakit, dia harus ngewangi emaknya di rumah sakit, dia pengen hadir majlis taklim, kita juga hadir. Tapi kita alhamdulillah hadir benar, sementara dia tidak hadir tapi punya niat untuk hadir. Nah, sebagaimana hadis Rasulullah yang mengatakan dia dapat juga, kata Nabi, ya, karena dia sudah punya niat. Nah, boleh jadi dia dapat sempurna pahala itu, sementara kita boleh jadi tidak sempurna.
Bagaimana itu terjadi ketika kita hadir? Kita mungkin melakukan hal-hal yang salah. Misal kita nyingok orang tidur, hati kita mengoceh ngati orang yang tidur di majlis. Ya, mungkin pas di majlis kita melakukan hal-hal yang sifatnya buruk di mata Allah. Pas kita jalan menuju ke majlis, tengok ada orang masih di jalanan. Sementara kita sudah menuju ke pintu Allah, orang masih di jalanan. Muncul rasa diri kita lebih baik dari orang lain. Ada sifat ujub, ada sifat takabur. Ya, atau kita tengok ada orang hadir, minggu tadi dah hadir, kita mulai terlintas aku istiqamah, dia dah istiqamah. Banyak hanya lecetan kita pada amal kita. Sementara orang yang dah hadir tadi dia dapat sempurna. Itulah kata Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, niatul mukmin khairun min amali. Niat seorang mukmin kadang-kadang lebih afdal daripada amal perbuatannya. Baik, ikhwan rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan membacakan hadis berikutnya dari kitab Riyadhus Shalihin, kumpulan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan oleh Imam Adam Syikhi rahimahullah taala. Sampai kita kepada hadis yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Hadis yang cukup panjang. Wa an Abi Ishaq Sa'd bin Abi Waqqas Malik bin Uhayb bin Abdul Manaf bin Zuhra bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Quraisy Az-Zuhri radhiyallahu anhu ahada asyara mubasysyirina bil jannah. Ya, kemarin kita sudah bacakan tapi belum selesai tentang hadis ini. Hadis datang dari seorang sahabat Rasulullah yang agung yang mulia, Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau termasuk salah satu sahabat yang disebutkan dalam kelompok 10 sahabat asyara mubasysyirina bil jannah. Mubasysyirin bukan mubasysyirin, ya. Dalam bahasa Arab itu secara harakat berbeda makna. Ya, mubasysyirin artinya orang yang mendapatkan kabar gembira. Kalau mubasysyirin yang memberikan kabar gembira. Kalau asyara mubasysyirin itu salah, mubasysyirin. Mubasysyir huwa Rasulullah, yang menyampaikan kabar gembira adalah Rasulullah, fa'ilnya. Mubasysyir maf'ulnya, mereka yang jadi objek pembicaraan itu Nabi tentang 10 orang. Itulah mubasysyirin bil jannah. Seperti yang sudah pernah kita sampaikan kemarin, jumlah sahabat yang pernah mendapatkan kabar gembira pasti mereka ahli surga bukan cuma 10, ya, ratusan bahkan mungkin mencapai ribuan. Kalau kita dengar dari ayat Al-Qur'an di situ muhajir ansar itu termasuk bagian yang diridhoi Allah. Kalau sudah diridhoi pasti ahli surga. Ahli Badar 313 semuanya dipastikan ahli surga, bahkan mendapatkan jaminan di dunia ampunan dosa atas mereka apa yang mereka telah lakukan dan yang mungkin akan mereka lakukan. Itu ahli Badar 313 jumlah. Belum lagi ahli Hudaybiyah, ahli Bai'atur Ridwan, tempat Nabi pernah mengikat sumpah setia pada para sahabat. Itu pun mereka orang-orang yang mendapatkan ridha. Jadi ribuan jumlah mereka sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah mendapatkan jaminan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. An Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas ini mendapatkan kunyah Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas Malik bin Uhayb. Abi Waqqas pun gelaran kunyah Sa'ad bin Abi Waqqas bin Abi Waqqas. Abi Waqqas itu namanya Malik bin Uhayb bin Abdul Manaf bin Zuhra bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Quraisy Az-Zuhri radhiyallahu an. Ikhwan rahimakumullah, kita mengenal ada nasab Rasulullah. Nasab Nabi Muhammad, mulai Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib terus sampai bin Adnan. Itu fadilahnya luar biasa kalau kita menghafalkannya, nuliskannya di kertas, maka kertas itu membawa berkah. Dan ini mujarrab karena nama bukan sembarang nama nasab Rasulullah. Nasab Rasulullah itu kita pastikan dan yakinnya dengan nas Al-Quran dan hadis Nabi. Tidak ada satupun nasab Nabi sampai kepada Nabi Allah Adam AS yang tidak mentauhidkan Allah. Semuanya beriman. Ya, Allah mengatakan matagallabukum bisajid fis sajidin, dan engkau berpindah dari orang-orang yang sujud dari rahim ke sulbi ke rahim, terus dari ibunda Rasulullah, abah Rasulullah ke ibunda Rasulullah, abah Rasulullah ke abahnya ke umminya lagi terus sampai kepada Nabi Allah Ismail bin Ibrahim sampai ke Nabi Allah Adam. Tidak ada satupun nasab atau nasab Nabi SAW itu yang mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, nasab Nabi SAW kalau bisa kita hafalkan ya, anak-anak kita suruh hafalkan juga nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas nasab beliau bersambung kepada nasab Rasulullah di Abdul Manaf bin Zuhra bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Quraisy, sama-sama dari keturunan bangsa Quraisy radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah ahadi asyara al-masyhud lahum bil jannah, asyarun basyarina bil jannah. Qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Rasulullah datang kepada beliau mengunjungi, yaitu memang akhlak berikati orang-orang besar. Mereka tidak selalu minta dikunjungi, tapi mereka mengunjungi, apalagi kalau memang yang di situ ada sebab yang sangat disunahkan, seperti mengunjungi wong sakit, ya, mengunjungi wong yang baru balik dari perjalanan, balik haji, balik merantau, itu disunahkan kita datang memberikan tarhib, memberikan ucapan selamat, ya, seperti orang-orang yang pulang dari haji, tidak berlebih, memang disunahkan, mengunjungi wong balik haji, cuma nyingok sikon, yang mengap baru balik kita langsung berduduk datang, ya, belum buka koper sampai belum ngapa-ngapa langsung nak minta hadiah pula, no, ya, biar naik nafas dulu, biar balik duduk dulu sama keluarganya, besok baru kita kunjungi. Ya, kita jingak juga kawan ini kunjung dari pagi sampai malam, kapan tidurnya kapan, cari waktu panjang, masih waktu untuk mengunjungi orang tu. Mengunjungi orang-orang sakit, mengunjungi orang-orang yang dapat keberuntungan, orang dapat anak, mengunjungi, dah sempat di rumah sakit, di rumahnya mengucapkan selamat, selamat atas keberuntungan yang Allah dapat berikan kepada mereka. Wong balik dari sehat, dari sakit juga sama, ya, banyaklah seperti itu. Tanpa sebab seperti itu pun kita disunahkan untuk memperkuat silaturahim, tazawur, saling mengunjungi, dan orang yang saling mengunjungi karena Allah termasuk orang yang dipastikan juga mendapatkan cintanya Allah. Wajabat mahabbati, pasti mendapatkan kecintaanku, kata Allah. Nah, ini juga kalau kita nak sambung, pasti ahli surga orang ini. Kalau sudah dicintai Allah, pasti tempatnya di surga. Kalau Allah mengumpulkan orang yang dicintai, tidak ada tempat lain kecuali di surganya Allah. Wajabat mahabbati, pasti mendapatkan cintaku. Siapa itu? Tahabuna fiyya, orang yang saling mencintai karena aku. Al-mutahabbina fiyya, al-mutazawirina fiyya, yang saling berkunjung karena aku, saling berkunjung karena Allah. Nah, itu juga sebab kita mengunjungi, silaturahim nyambung. Karena yang tadi kita sebutkan itu karena Allah semua, bukan mengunjungi karena ada tujuan-tujuan yang sifatnya dunia. Kalau sifatnya dunia, ya mubah-mubah saja. Ente berkunjung mengunjungi karena ada bisnis, ada urusan-urusan yang sifatnya duniawi. Yang penting bukan maksiat, ya, mubah hukumnya. Itu sah-sah baik. Tinggal kita perangsang niat yang baik, bisa jadi ibadah juga. Kalau kita pandai mengatur dengan niat-niat salehah. Jelas kalau di situ tujuannya saling mengunjungi karena Allah, maka kita mendapatkan pahala lebih dan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini lebih hebat dari pahala. Ya, kalau Allah sudah cinta, al-mutahabbina fiyya, mutazawirina fiyya, mutajalisina fiyya, orang yang saling duduk karena aku. Insyaallah kita tiap malam, tiap saat duduk di majlis masuk dalam kelompok ini. Al-mutajalisina, orang yang duduk bareng karena aku, karena Allah. Ya, tak kata urusan dunia di majlis-majlis seperti ini, ikhwan. Ya, semua karena Allah, walaupun kadang-kadang kita jadi kewasilah, ya. Apa bisnis lagi buntu, kalau ada yang majlis ini jadi lancar, boleh tak? Boleh, ya, tapi sayang kurang afdol niatnya. Ya, tanpa ente niatkan, ikhwan, kalau ente ada masalah dunia, ente duduk ibadah ngadap Allah berzikir, tak usah ente niatkan. Ini kita ni kadang-kadang rajin ibadah, bangun malam ngejus Quran, sedekah segala macam, duduk majlis, pas ada benturan dunia kita niatkan, kalau ada majlis ni ada lokak, kalau ada majlis ni hilang kesusahan aku, kalau malam tahan bangun tahajud. Tak usah ente niatkan, dunia nanti akan dilancarkan Allah ketika kita memang memperbagus hubungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak usah diniatkan, tak apa-apa, ya, insyaAllah akan begitu, sudah janji Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la. Kalau kamu bertakwa kepadaku, kata Allah, bertakwa artinya menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, plus tambah lagi kita menyelidupkan sunnah Nabi, meninggalkan apa yang dimakruhkan, maka apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja, akan kuberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la, dan Allah berikan rezeki buat kita. Rezeki itu termasuk jalan keluar, kemudian itu rezeki juga, rezeki duit jelas. Dari sisi dari jalan yang tidak kita duga-duga. Ya, kita kadang-kadang mengandalkan usaha, hubungi fulan kawin, tapi justru gara-gara kita sibuk ngurusi itu, ngurusi dunia tadi yang kita anggap susah, justru mihrab.
Kita tak salat berjamaah, tidak hari majlis, ngejus Quran tidak lagi, salawat pelepas, repot dengan WA fulan, nelpon pulang, datang sebulan, ibu ngutak. Justru kita menjauhi pintu Allah, nambah sagu. Seharusnya minimal bertahan di saat kita sedang kemarin dalam keadaan bagus. Tidak ada masalah kita rajin sholat, rajin berjamaah, rajin berzikir, rajin sholawat, rajin baca Quran, rajin majlis taklim. Ketika ada masalah jangan mundur. Justru kita kadang disibukkan dengan ikhtiar, takut kehilangan dunia tadi atau dunia tadi, kita malah mundur, sibuk lebih ikhtiar pada manusia, cari sipulan, gali sipulan, itu pacaan. Malah kita naudzubillah justru melupakan Allah. Ikhwan rahimakumullah, tidak akan bergerak satu apapun di muka bumi Allah di alam semesta kecuali dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Maka dekatlah diri kita kepada Allah, bukan justru kita malah mendekatkan manusia yang kadang-kadang justru nambahkan masalah di atas masalah. Kaki Allah yang buka pintu, Allah jalan. Ya, semakin kita lemah atau kita ngerasa diri kita ada kesalahan dengan kita mungkin ngejar dunia atau bermasalah dengan masalah-masalah dunia tadi, ada kehilapan kita, mungkin di situ ada salah niat dan lain-lain, insyaallah. Jadi jangan justru kita malah menjauh dari pintu-pintu kebaikan. La ilaha illallah. Kembali kepada masalah tadi yang disebut di sini, qala ja'ani Rasulullah SAW ya'uduni amal hijjatul wada' min waj'i ishtaddani bi faqultu ya Rasulullah. Jadi ini sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas mengalami sakit di saat terjadinya hajjatul wada'. Beliau sakit, beliau tidak bisa ikut. Maka Rasulullah pun mengunjunginya. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya. Wa maridin anta aiduhu qad syafahu Allah min maradin. Dan orang yang sakit kau kunjungi ya Rasulullah, langsung sembuh dari sakitnya. Kita sakit sama ikhwan, hadir ke Rasulullah ke kita. Banyak ke baca salawat, banyak ke baca salawat, banyak ke hidup ke sunnah Nabi, sembuh kita. Rasulullah hadir. Ya. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajin ila suruji. Setiap rumah yang di situ didatangi Rasulullah terang benderang, tak perlu lampu. Kalau hati kita ada Rasulullah, terang hati, kawan. Kalau rumah kita selalu ingat sama Rasulullah, salawat kita jalankan, sunnah Nabi kita jalankan, terang rumah kita. Ya, terang dalam makna terang, tak ada sesuatu yang menghijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sahabat ini sakit, dikunjungi oleh Rasulullah SAW. Ya'uduni, Rasulullah mengunjungi aku amal hijjatul wada', tahun itu tahun hajjatul wada'. Aku sakit, kata beliau, min wajah istadda bi, yang benar-benar sakit yang sangat yang ku alami. Faqultu ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waj' ma tara wa ana dhu malin wa la yarithuni illa binata li. Nah, ya Rasulullah, aku mengalami sakit yang sangat luar biasa, yang tidak pernah aku rasakan, sakit yang luar biasa. Sampai sahabat ini khawatir akan wafat. Sampai beliau khawatir dia akan wafat. Nah, sementara dia punya harta cukup banyak. Dia punya harta cukup banyak, punya anak cuma anak tunggal betina siko. Nah, punya anak cuma tunggal betina siko. Wala yarithuni illa ibnatun li. Apa atasaddaqu bi thulutsai mali? Qala la. Qultu fasatru ya Rasulullah. Faqala la. Qultu fathuluts ya Rasulullah. Qala ats-thuluts wa ats-thulutsu katsir. Ini sahabat punya anak sikok betina. Dia punya harta cukup banyak dan dia merasa dalam keadaan sakit yang cukup berat, seakan-akan ajal sudah tidak lama lagi. Maka beliau bertanya kepada Rasulullah. Ikhwan, sering-sering kalau ada masalah apa, nak melangkah apa tu, guru bertanya sama kiai. Walaupun urusan dunia, ustaz tahu apa urusan dunia ini? Ustaz pakai HP jadul, mengerti online. Ya. Jangan galak, lupa ke. Lagi kalau sudah ada bentukan baru ngai ustaz, nah, salah. Ikhwan rahimakumullah, ini sahabat nanya sama Nabi tentang urusan hartanya. Beliau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dia ngerasa diri sudah nak wafat. Ya Rasulullah, wa ana dzu malin, aku ini banyak harta. Wala yarithuni illa binatun, dan tidak ada yang mewarisi harta ini kecuali cuma sikok, anak betina, sikok itulah. Apa atasaddaq bi thulutsain? Kan bagus nih, lihat nih. Tapi pandangan Rasulullah itu berbeda.
apakah aku sedekahkan 2/3 dari hartaku? Aku punya anak cuma sikok betino, cuma sikok betino. Apa atasaddaq bi thulutsai? Apakah aku sedekahkan 2/3? Kan ini masya Allah kan? Artinya masih disisakan 1/3. Cukuplah untuk betino sikok tadi. Tapi beliau bertanya tentang hal ini kepada manusia yang tahu hakikat yang sebenarnya, apa yang akan terjadi, apa yang terbaik, apa yang buruk. Ikhwan, ada suatu perkara itu muhim, tapi ada yang kita kadang-kadang tahu, ada aham min dzak. Kita anggap ini penting, ternyata ada perkara yang lebih penting dari itu. Kita tidak tahu. Ada kita nyangkut ini bagus, ternyata ada yang lebih bagus lagi, kita tidak tahu. Boleh jadi belum nampak, tapi orang-orang soleh kadang-kadang tahu tentang apa yang bakal terjadi setelah itu. Nah, kita tidak tahu banyak-banyak, makanya kita disuruh musyawarah dan istikharah. Urusan dunia, urusan akhirat sama. Ya. Ini apa kata sahabat tadi? Sahabat, ya Rasulullah, apakah aku sedekah kedua perdo dari harta? Kan cakep ini. Dia tidak ngabis, tidak ninggalkan masih 1/3. Anak betina cuma masih kok. Harta melimpah banyak. Apa aku sedekah? Kan bagus nih, nak meninggal pula. Ya, nak meninggal pula bekal akhirat. Ya kalau kita dengan akal kita, dengan ilmu kita memang oh ini bagus 2/3. Kau bakal beruntung di akhirat. Kau bakal dapat kekayaan hebat dunia di akhirat nanti. Harta kau bakal mengantarkan kau dapat bla 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 di akhirat. Ternyata Rasulullah jawab tidak seperti itu. Apa kata Rasulullah SAW ketika apa tasaddaqu bi thulutsai mali? Apakah aku boleh bersedekah 2/3 dari hartaku? Qala la, jangan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau kita kan ngomong, kalau ada orang nanya, mesti antum nanya sama kami, mungkin kami oh bagus, kau sikok cukuplah 1/3 tu. Sedekah kan mumpung masih harta, kalau kau sudah jadi harta anak kau, bini kau tak pacak ngapa-ngapa lagi. Ya memang kalau kita nak sedekah mumpung kita hidup ya kawan. Kalau meninggal namanya sudah megek, ini berubah sudah. Ya, katik lagi megek almarhum fulan katik. Megeknya punya anak bini kita punya ahli waris. Milik ahli waris nak sedekah, dia sedekah, kalau tidak pacak ngapa-ngapa. Kalau tika masih milik kita, saat itulah kita mampu bersedekah, berbuat kebajikan dan seterusnya. Nah, ketika beliau ngomong, Rasulullah ngomong, "Ghalala, qultu fasatru." Jangan, kata Nabi, jangan 2/3. Separuh ya Rasulullah. Separuh kan? Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fasatru ya Rasulullah, faqala la. Jangan, kata Nabi, separuh. Ya. Nah, ini mungkin Rasulullah memandang ini khususnya untuk beliau jawaban ini. Ya, boleh jadi ini untuk kita galau-galau. Lalu Rasulullah mengatakan faqala la, qultu fathulus. Nah, tak boleh juga separuh. Mak mana kau 1/3 ya Rasulullah? Kata Nabi. Fathulus wathuluts katsir. 1/3 itu sudah banyak, kata Nabi. 1/3 itu sudah bagus, sudah cakep, sudah hitungannya banyak 1/3. Makanya ikhwan, waratha kalau orang meninggal itu berwasiat. Dalam hukum warisan itu tidak perlu tidak perlu kita tunai ke gala-gala kalau melebihi dari 1/3, kecuali biridha ahli waris. Abah kita meninggal berwasiat, separuh dari hartaku untuk masjid fulan bin fulan, untuk pesantren fulan bin fulan. Apakah wajib dijalankan? Tidak secara hukum syariat. 1/3 baik. Kembali pada hadis ini dalil di antaranya, ya banyak dalil lain. Di antaranya 1/3. Tidak lebih. Kecuali ahli waris ngomong radina, unjuk kelak. Apa kena abas separuh? Unjuk ke? Kami ridho galau-galau. Bininya ridho, anak-anaknya ridho galau. Silahkan. Tapi yang wajib seperti berapa? Sulus 1/3. Apalagi ngomong auto waris pokoknya abah, kalau abah meninggal jangan kamu sisa ke sedekah ke galau. Anak yang gigit jari. Ya, apa itu benar? Tidak, ikhwan. Nah, ini sudah ketentuan dari syariat Allah. Ini sudah ketentuan dari Rasulullah. Kan kalau logika kita sulusain tadi 2/3 itu bagusnya, sedekah cantik. Yo, anak cuma sikap, tino pula. 1/3 cukup. Tapi ngomong Nabi, lah, jangan, kata Nabi. Jangan juga, kata Nabi. Jangan juga. Pas dia ngomong 1/3 ya Rasulullah, 1/3 sudah cukup, kata Nabi. Itu banyak, kata Nabi. 1/3 itu banyak. Makanya nanti dalam hak warisan seperti tadi hukumnya, ikhwan. Kalau ada orang berwasiat mensedekahkan harta warisannya separuh atau lebih dari 1/3, maka yang ditunaikan 1/3 cukup, dan itu tidak menyalahi wasiat. Illa kecuali biridha ahli waris. Sepakat nak nyampaikan hajat abah yang tadi, kalau 1/3 tak pacak negak sikap masjid, ya. Ada bangun katik pintu, katik jendela, katik. Jadi dipaksa 2/3 dah gitu. Mereka galau-galau, ya sudah kita melak nyumbang juga. Kita berikan bagian kita.
untuk menyampaikan niat abah, itu boleh. Tapi tidak, maka sepertiga cukup untuk menunaikan wasiat. Wa thuluthun katsir au kabir innaka antadhara warathataka aghniya khairun min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nasa. Kata Nabi SAW, kau kalau ninggalkan anak bini kau ada punya berharta, itu lebih afdal daripada kau tinggalkan mati anak bini kau dalam keadaan fakir. Kenapa? Kaget mereka minta-minta sama orang. Nah, mungkin juga ini hadis ya, Rasulullah melihat kondisi anaknya, harta itu semuanya harta yang halal, harta milik, harta yang halal. Mungkin anaknya betina juga soleha, jadi tidak ada khawatir akan disalahgunakan setelah meninggalnya almarhum. Ini yang banyak jadi, naudzubillah min dzalik, musibah yang terjadi. Harta ditinggalkan banyak, justru menjadi musibah. Ya, almarhum sudah terkonjol dalam kubur, pucuk ngada pedang, berebut harta wah, samping di bawah ngomong, ya Allah, cobalah aku meninggal fakir dan meninggalkan harta. No, anak aku beributan tiap hari. Kuburan masih basah lah, sudah nyai sertifikat tanah di mana. Langsung nak berhitungan, bagi sampai mak tercogok tu melupa mereka. Rumah ni jual, pokoknya ibu kaget ke mana? Kaget Kampang. Oh, kaget Kampang. Memang warisan itu kalau memang sudah ada yang membutuhkan, dipercepat lebih cantik, ya kawan. Ya, dipercepat lebih baik. Mungkin kalau ada yang membutuhkan, ya kalau tidak, ya biarlah dulu, nyantai-nyantai. Sudah mapan kalau warisan masih ada rumah, ibu kita tinggal situ, ya biarlah dulu, tidak usah nak dijual. Kecuali kalau memang kita tidak mapan, butuh, kalau dari harta waris kita butuh, ya jual. Cuma jangan lupa ejakan untuk umi kita, dia punya hak juga dari warisan. Ya, ternyata harta warisan yang didapatkan tidak banyak, tak cukup belikan si kat rumah, maka kita harus bertanggung jawab, tak kadang umi kita terlantar. Ya, hukum warisan juga jangan lupa, kawan. Kalau ada orang berwasiat, abah gitu ngomong, kaget kalau aku meninggal, rumah ini jangan kamu jual, kamu tunggu ibe kami. Mana ni? Jalankan apa tidak? Tidak wajib dijalankan. Apa? Bab meninggal selesai, sudah tutup buku. Ya. Tapi ini wasiat apa? Tak boleh dijual. Sekarang si pulan butuh rumah, si pulan tu anak sekolahnya butuh kalau ngutang sana sini, sementara harta ada, tak boleh dijual. Justru bapaknya jadi pendolim terhadap anak-anaknya. Nah, yang macam ini tanya detail sama ustaz. Jangan kita bertahan. Ini kata abahnya kontrak ini tak boleh kontrak orang lain, sambung kita baik, tak boleh dijual. Nah, akhirnya kita malah utang sana utang sini. Rumah terburuk kata ini nungguinya. Ya, gagal mempertahankan wasiat yang tidak perlu dipertahankan. Jadi ada sesuatu yang kita pandang baik, ternyata syariat mengatakan itu tidak baik, seperti yang dialami oleh sahabat ini. Maka Rasul mengatakan, innaka antadhara warasatka aghniya khairun min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Engkau kalau meninggalkan anak keturunan kau dengan keadaan mapan, punya harta, punya sesuatu yang bisa buat sumber kehidupan mereka, itu lebih afdal daripada mereka nanti minta sana, minta sini. Lan tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajhillah illa ujirta 'alaiha. Nabi Muhammad SAW mengatakan, apa yang kau niatkan untuk berinfak di jalan Allah, maka kau pasti mendapatkan ganjaran pahalanya. Jadi sahabat pengen 2/3, ya, tapi ternyata itu tidak baik menurut pandangan Nabi, setengah pun tidak baik. Nah, niat dia itu tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia mengeluarkan 1/3, ternyata 2/3 niat dia untuk sedekah dapat dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta la ma taj'al fi amra'atika. Qala faqultu ya Rasulullah uhallafu ba'da ashabi. Qala innaka lan tuhallaf wa ta'mal 'amalan tabtaghi bihi wajhillah illa azdatta bihi wa rajahatan wa rif'atan wa la'allaka an takhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarra bika akharun. Allahumma 'amdi li ashabi hijratahum wa la tarudduhum ala a'qabihim lakin al-ba'isuna Sa'd bin Khawlah yarithni lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah radhiyallahu anhu, tafaqun alaih. Taib, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhullah illa ujirta 'alaiha. Sesungguhnya engkau kapanpun menginfakkan daripada hartamu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka engkau pasti mendapatkan ganjaran yang besar dari sisi Allah. Termasuk ikhwan, nafkah yang kita berikan untuk anak istri kita itu termasuk yang paling besar nilai pahalanya adalah nafkah yang kita berikan kepada anak istri kita. Lebih besar daripada sedekah di luar.
lebih besar daripada bersedekah untuk jihad fisabilillah, tapi dengan makna bukan dengan berlebihan menutupi kebutuhan mereka, bukan dengan cara berlebih-lebihan, mewah-mewahan, itu tidak, itu akan menjadi tuntutan buat kita. Ma taj'alu fi imra'atika, apa yang kau berikan kepada istrimu. Qalat faqultu ya Rasulullah ukhallafu ba'da ashabi. Beliau memberikan untuk anaknya, untuk bininya. Nah, itu semua akan menjadi bagian ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala faqultu ya Rasulullah ukhallafu ba'da ashabi. Wa qala innaka lan tukhallafu fata'mal 'amalan tabtaghi bihi wajha illa izdadta bihi wa rajalan wa atan. Beliau ingin membagikan kepada sahabat-sahabatnya, tapi menjadikan lebih afdal lagi kau berikan sesuatu yang bermanfaat, yang terus, artinya seperti membuat satu yang sifatnya amal jariyah, itu lebih berfaedah. Semua orang, bukan cuma si kedua memanfaatkan, seperti membuat sumur. Zaman Rasulullah itu paling banyak orang membuat sumur, karena sumur itu sangat dibutuhkan airnya itu. Nah, dari situlah maka akan terus bertambah, kata Rasulullah SAW. Illa izdadatta bihi warja'ta wa rif'atan, dan kau akan mendapatkan keberuntungan yang besar dan terus meningkat derajatmu. Wala 'alaka an takhallafa hatta yantafi'u bika aqwaman, dan yang kau tinggalkan itu akan terus bermanfaat dari kaum-kaum, dari kalangan-kalangan. Wa yudarra bika akharun, ya, tapi kalau kau berikan kepada uang, kita memberi baik begitu, boleh jadi uang itu dimanfaatkan, boleh jadi disalahgunakan oleh orang-orang yang mungkin tidak pandai mensyukuri nikmat Allah. Allahumma amdi li ashabi hijratuhum wa la tarudduhum ala aqabihim. Rasulullah SAW mendoakan mereka para muhajirin yang hijrah bersama Rasulullah dengan meninggalkan harta milik mereka, meninggalkan kekayaan mereka, dengan meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal mereka. Allahumma amdi li ashabi hijratuhum wa la tarudduhum ala aqabihim. Lakin al-ba'is Sa'ad bin Haulah yarthi lahu Rasulullah SAW an mata bi Makkah, sampai lahirnya sahabat tadi wafat dan beliau memberikan warisan tadi dititipkan kepada sahabat yang bernama bin Haulah, Sa'ad bin Haulah. Jadi sepertiga yang diinfakkan itulah yang dibagikan, disedekahkan. Rawahu Bukhari wal Muslim muttafaqun alaih. Beliau wafat di kota Mekah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Sayyidina Abdurrahman bin Sakhrin. Nama Abi Hurairah ini banyak, ya. Di antara yang terkenal nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu an. Panggilannya ngetopnya Abi Hurairah. Hurairah itu artinya kucing. Yang memberikan gelar itu adalah Rasulullah. Rasulullah pernah melihat beliau ini senang memelihara kucing. Kemana bawa kucing, sampai Nabi pernah bertanya, ada apa itu di kum? Kum itu baju. Orang itu bajunya besar. Ternyata kucing. Maka Rasulullah melihat kedekatan Abi Hurairah dengan kucing, digelarnya dengan Abu Hurairah. Sahabat diberikan gelar seperti itu senang hati. Karena yang ngelarinya adalah Rasulullah, dan Rasul tidak pernah memberikan satu gelar untuk menghinakan, tidak, tapi untuk memberikan sesuatu yang baik kepada seorang sahabat. Dan siapapun sahabat, walaupun dengan gelar apapun, seperti Imam Ali bin Abi Thalib pernah digelar Rasul dengan Abu Turab. Ini kan Abi Hurairah, bapaknya kucing, artinya orang yang sangat dekat. Kalau sudah Abu itu berarti menunjukkan kedekatan. Nah, Sayyidina Ali pernah digelar Abi Turab. Abu Turab bapak, Abu itu orang yang memiliki, Turab itu debu. Dan Rasulullah pernah mendapatkan Imam Ali itu tidur di pinggiran rumah atau toko seperti itu, dan waktu itu angin kencang berhembus sehingga pasir itu terbang menutupi sekelujur tubuh Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau dalam keadaan sedang tertidur, badannya tertutup dengan debu galau. Lalu Nabi menyaksikan itu dan membangun Imam Ali dan memanggil, ya Aba Turab, wahai Abi Turab. Nah, kalau kita jangan masing-masing ngelayu. Kalau orang tidak senang, apalagi lekat, dosanya jariyah. Yang ngelari wong dengan gelaran yang tidak baik, lalu wong lain melok manggil dia dengan gelaran yang tidak baik, itu wongnya tidak ridho, maka dosa itu jariyah kepada siapa? Wong yang pertama kali ngenjuk gelaran. Jadi jangan ngelar-ngelar orang kecuali dengan sesuatu yang baik. An Abi Hurairah radhiyallahu an, Sayyidina Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakinna Allah yanzuru ila qulubikum. Rawahu Muslim. Fi riwayat fi laniyatikum. Ini hadis sangatlah indah dan sangatlah bermanfaat untuk kita, ikhwan. Nasihat buat kita semuanya, jangan terlalu kita ni fokus dengan casing, fokus dengan apa yang dijingok wong, padahal Allah tidak pernah memperhatikan itu.
Kita ni selalu fokus dengan apa nak dijenguk wong, komentar manusia itu kita selalu jadi fokus pikiran kita. Jangan sampai dapat pandangan komentar yang buruk, tapi kita lupa dengan pandangan Allah kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala yang la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat bentuk tubuh kita, ikhwan. Nak pesek, nak mancung, besar, tinggi, gendut, kurus, putih, kuning, hitam, Allah tidak melihat itu. Yang melihat itu cuma manusia. Allah tidak lihat. Ya, Allah tidak melihat bentuk penampilan zahir kita, fisik kita tidak. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak akan pernah melihat pada tubuh kamu. Ya, kita ini selalu memperhatikan tubuh. Kalau orang betina, oh ini juga perawatan. Kalau sudah masuk 40, mulai kebingungan, ada kiput dikit di sini mulai. Nak perawatan ini mulai bedak tu. Oh, melok macam-macam. Ya, kita juga melok apa namanya? Gym apa dia? Nge-gym, bukan nge-gym, bukan. Nge-gym, oh biar badan berotot, biar bagus. Ya. Kalau untuk jaga kesehatan ada cara lain. Antum nge-gym tu jengok juga. Kalau antum nge-gym, kanan kiri kita berpuluh, muka aurat kalau haram. Nge-gym tu boleh jadi mubah hukumnya. Boleh jadi kalau diniatkan baik dengan cara baik, boleh jadi nilainya jadi ibadah. Untuk nyehatkan badan biar sehat walafiat. Kita nge-gym dewek di rumah ada alat nutup aurat. Boleh jadi tidak nganggu waktu solat, tidak nganggu waktu kita ibadah kepada Allah. Boleh jadi suatu nilai ibadah. Tapi kalau nge-gym campur dengan banyak, apalagi maaf, jangankah ada betino yang dengan pakaian tak senonoh, landang buka aurat, haram hukumnya. Tapi kalau tak jenguk nanti menjem apa maksud? Terjenguk. Walaupun nanti pakai panjang. Ya. Jadi kita memang manusia banyak memperhatikan zahir. Jarang kita memperhatikan batin. Sementara Allah Subhanahu wa taala kata Rasulullah la yanzur ila ajsamikum. Allah tidak memperhatikan, ya bukan berarti kita nak biarlah dia tu jenguk ambil rai berantakan, baju berantakan, hatinya busuk dia tu. Salah juga. Nabi tak ngajari macam itu. Nabi nyuruh kita zahir kita bagus, bersih, rapi, indah. Batin kita lebih lagi. Bukankah Nabi pernah berdoa, Allahumma ja'al sarirati khairun min alaniyati wa ja'al alaniyati sah. Ya Allah, jadikanlah batinku lebih indah daripada penampilan zahirku, dan jadikan penampilan zahirku bagus. Ya, tak ngurus diri tapi hatinya bersih orang itu. Tidak bisa. Ya, kopi kucul, kotor-kotor, coklat sana, coklat sini, baju dekil. Ya, kumis jebel-jebel. Oh, dia tu penampilan zahir itu, tapi hatinya tu tak. Ya, boleh jadi, tapi dia menyalahi sunnah Rasulullah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, mencintai yang indah. Jadi bukan arti makna hadis ni kita tak usah ngelori zahir kita. Zahir kita perhatikan. Apalagi kita talabul ilm ni, kita santri, kita jemaah majlis. Ya, jangan pakai pakaian kodol, jadi hinaan juga ya, omongan budak majlis. Ya, ini kalau nah. Jadi ciri khas kopi megeng, baju kotor. Ya. Tidak tunjukkan kami budak majlis rapi, penampilan bagus. Mugalah buntu, jangan tunjukkan baju buruk kita, kan. Pakai yang bagus. Biar orang tak tahu kalau kita lagi banyak pikiran, ya tetap seger. Innallaha la yanzur ila ajsamikum. Memang Allah tidak melihat. Artinya jangan terlalu fokus mikirkan diri kita belagak. Ya, hidung mancung, kulit putih, mata lentik, masuk badan keker. Ya, orang kafir banyak lebih belagak dari ente. Orang kafir lebih banyak dari kita, orang fasik lebih banyak dari kita yang lebih belagak. Allah tak jenguk itu. Innallaha la yanzur ila ajsamikum wala ila suwarikum. Dan Allah tidak melihat gambaranmu. Makna gambar itu bukan gambar lukisan, ikhwan. Nah, macam gitu. Oh, itu Masya Allah, kalau maghrib dia kelanggar, dari maghrib sampai isyak dah balik. Itu kitanya Masya Allah, majlis sana sini hadir terus, orangnya galak sedekah. Itu zahirnya kita, itu surah, gambaran. Kalau perhatikan orang sembahyang 2 kali, itu 6 rakaat, ngejus Quran sekian, ya. Itu zahir kalau, itu surah. Hati-hati. Surah ini boleh jadi fata morgana, cuma gambaran. Boleh jadi itu satu yang istilah bahasa kita ni apa? Pencitraan. Ya, jangan tertipu dengan casing. Ya. Allah melihat apa yang di hati kita. Apa yang ada di hati kita. Wala yanzur ila suwarikum walakinnallaha yanzur ila qulubikum. Tapi Allah lihat apa yang di hati kita. Ya, apa yang di hati kita. Contoh paling kecil bela, sedekah 1 juta dah ikhlas sama sedekah 10.000 ikhlas. Ikhlas tu di mana bentuknya? Letaknya di mana keikhlasan tu? Hati, ikhwan. Nilai zahirnya 10, itu 1 juta, tapi indallah
Yang ikhlas 10.000 ini jauh lebih mulia, lebih dicintai Allah ketimbang yang 1.000.000 tapi tidak ada keikhlasan di dalamnya atau bercampur dengan riya atau sum'atan. Solat 2 rakaat karena Allah lillahi ta'ala dengan orang yang solat 66 rakaat lebih banyak secara lahirnya, itu surah. Tapi dia riaan, minta dijingat orang kalau dia ibadahnya banyak, minta dipuji orang, ya sudah, tak ada nilai di sisi Allah. Allah tak lihat zahirnya, Allah lihat hakikat. Dia beribadah untuk siapa? Dia berbuat kebaikan untuk siapa? Wala ila suwarikum. Oh, si fulan hafal 30 juz Quran, oh ini cuma 20 juz, ini 10 juz, oh ini cuma 5 juz, oh ini cuma juz ammah. Tapi yang ini ada dengki, ada hasud, ada iri, segala macam. Yang ini bersih. Allah lebih cinta sama yang cuma hafal juz ammah daripada yang 30 juz tapi hatinya kotor, ada ujubnya, merasa paling hebatnya, kibirnya, segala macam. Yang hasud, yang dengkinya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, dalam riwayat ada tambahan waniyatikum. Ya, wala ila suwarikum walakin qulubikum. Ai makna kita, apa niat kita itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat kita baik, maka Allah akan memberikan. Itu sesuai dengan niat kita. Kembali kepada hadis yang pertama kita baca. Kalau niat kita salah, ya menjadilah salah. Walaupun ini sudah kita sampaikan, casingnya dunia yang mubah, ketika niatnya niat untuk akhirat, maka menjadi nilai ibadah. Ingat masih cerita sahabat yang memanggul barang itu, atau kalau niatnya itu untuk biar tidak jadi peminta-minta, maka dia sedang berjihad, kata Rasulullah. Ya, orang ibadah tapi niatnya minta dipuji, berarti minta dunia, ya dia dapatkan dunia. Indallah farag, tak dapat apa-apa, bahkan hina, bahkan dimurkai, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan salah makna ya hadis ini, innallaha la yanzur ila ajsamikum wala ila suwarikum wala innallaha yanzur salat cacut, yang penting ikhlas. Udah bisa. Syariat tetap harus dijalankan. Salat ada tamaknina, bacaan harus benar, rukuk harus benar, i'tidal harus benar. Tak bisa kita yang penting ikhlas. Kan ikhlas ada di hati. Benar mangci, tapi syariat itu ada. Nabi bawa syariat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi harus sinkronkan, harus dijalankan bareng itu. Jangan salah. Nah, cuma memang harus lebih fokus kita perhatian kepada hati, sehingga Nabi tadi mengatakan Allah menja'al sarirati khairun min alaniyati. Ya Allah, jadikanlah keadaan batinku, hatiku lebih cinta, lebih baik, lebih bagus daripada zahirnya aku. Tapi tak sampai situ Nabi ngomong waj'al sarirati waj'al Allahumma ja'alaniyati sah, dan jadikanlah ya Allah zahirku bagus. Artinya akhlak bagus, sikap bagus, solat bagus, semuanya bagus. Dan keadaan batin kita lebih bagus dari, kalau nilai zahir kita 9, maka batin kita 10, ya, lebih bagus. Nah, kita ni kebanyakan ikhwan rahimahullah ketipu dengan selalu memperhatikan yang zahir. Terlalu memperhatikan zahir sampai kita lupa dengan yang batin. Ya, selalu fokus dengan perhatian dari manusia. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah biidznillah subhanahu wa taala kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Namun di sini kami umumkan, masyaallah ahbab, minta maaf sebelumnya kepada pengurus mushola juga untuk malam Rabu depan majelis diliburkan. Ya, malam Rabu depan majelis diliburkan, juga Senin depan itu baik yang maghrib baik yang asar itu diliburkan. Senin depan ya diliburkan, yang di Munawwar ataupun di Lawang Kidul. Dan untuk malam Rabu juga sama, di sini libur, di Al-Ikhlas juga libur. Untuk malam ini kita ada ziarah ke makam Datuk Agil insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Adzan isya. Yang nak berwuduk silakan. La ilaha illallah. Besok ada minggu depan itu. Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله 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 أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله الله اللهم ربنا الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم الفضيلة الشرف درجة العالية الرفيعة وبعث مقام محمود الأتى يا أرحم الراحمين ربي وكن رضي ربي وكن رضي ربي وكن ورضي ربي وكن رضي ربي وكن رضي ارحمهما وربنا صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة دائما في الآخرة صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة أغسل لكل حوبة واستر لنا عوراتي وحامل روعتي واغفر لوالدينا ربي وحضرنا والأهل والإخوان وسائر الإخوان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحمد وآله وصحبه عداد التوصف الصحب والحمد لله فاتح من قبول رسول الله والسلام الذنوب ولا يسترجي ولا يشكر ولا يغضي حيثنا العظم الله فرج كربنا وحمنا وغمنا كاملنا يقبل سجد كرمنا الله كرمنا بالصالح والإيمان من الضعف والرضا واجعل يا ربنا سيدنا خير على نيتنا واجعلنا على نيتنا الصالحة ولا نشفع من الوداع وسطا وصوصا شريفا وبعد الناس في النساء بالتسار والكاف
وكل من أوصل للشفاء من الإخوان وصلى الله فيهم شفاء عن الشفاء وصلى الله العالم عن الإنسان إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.